Tahapan pekerjaan washboring. Washboring adalah metode pengeboran tanah dengan bantuan air dalam proses pengeborannya sekaligus untuk mengangkat sampah tanah sisa pengeboran. Pengeboran washboring. Dalam proses pengeboran washboring, sebatang pipa casing dengan diameter sekitar 50 cm hingga 100 cm dimasukkan di permukaan lubang pengeboran. Biasanya pipa casing yang dipakai dengan panjang 1,5 meter hingga 3,0 meter. Pipa casing dilengkapi dengan potongan yang diikat pada ujung bawah pipa stang bor yang dimasukkan ke dalam casing untuk membuang tanah di dalam casing. Pada awalnya air mengalir melalui pipa stang bor yang keluar sepanjang pipa melalui lubang kecil dengan kecepatan tinggi. Karena kecepatan tinggi air, tanah dipotong menjadi serpihan dan lumpur air tanah muncul melalui ruang melingkar antara pipa-pipa pengeboran dan casing. Selama lubang dalam proses pengeboran, air pengeboran yang terkumpul di bak sirkulasi kembali dipompa melalui selang ke dalam pipa stang bor. Jadi di sini ada beberapa foto yang saya tampilkan. Kita mulai dari sebelah kiri atas, itu sistem washboring ya. Kita udah tampilkan alat-alat washboring. Nampak ini mesin dieselnya. Ya, ini menaranya, ya, menara untuk, dan ini ada stang bor. Ya, ini diadakan pengeboran. Karena washboring dia bantuan air yang putih ini selang airnya. Nanti ada mesin airnya, mesin pompa. Ini dia bisa menembakkan air dan sampai ke ujung bor itu. Ya, di ujung bor itu ada tembakan air untuk membantu pengeboran. Ya. Kemudian masih yang di atas, gambar yang di tengah, nampak ini alat bor pile-nya, washboring. Ya, nampak ini juga pipa selang ya, selang airnya. Dan ini ada mobile crane ya, untuk membantu pelaksanaan pekerjaan, mobile crane. Terus yang juga di atas yang paling kanan, ini berbeda menaranya aja. Ya, ini kalau tadi menaranya 2 tiang dibantu skor, ini menaranya berbentuk berbentuk truss atau rangka batang ya, hanya beda bentuk aja. Ini juga sering kita jumpai di Pekanbaru, ini sering jumpai. Nah, di konstruksi bawahnya hampir sama ya. Kemudian yang sebelah bawah paling kiri itu dampak pengeboran di pantai ya, di tepi sungai ya. Itu nampak sistem peralatannya seperti ini ya, peralatan sama, mungkin dia harus menggunakan peranca-peranca dan struktur-struktur yang khusus ya, supaya ini kuat menahan pengeboran dan tidak jatuh ke dalam sungainya. Nah, kemudian sedikit masalah bore pile ya. Bore pile itu sangat ditentukan oleh selam daripada betonnya itu. Jadi yang washboring selamnya harus tinggi. Yang dikatakan selam mungkin mahasiswa sudah paham lah, ini beton uji selam, saya tidak jelaskan lagi. Nah, saya hanya mengatakan bahwa bore pile di sini dia menggunakan selam yang cukup tinggi, dari 14, 16, 18 bahkan 20 tinggi selamnya. Berarti betonnya akan lebih cair. Kemudian selam yang dibutuhkan itu, ini ada beberapa tipe selam, yang true selam ya, yang supaya betonnya solid, tidak pencar, tidak terjadi segregation pada beton ya. Yang dibutuhkan adalah true selam ya, true selam ya. Jadi yang jelas bukan zero selam, ini tidak ada selamnya, karena tadi bisa lebih dari 14 selamnya 14 ke atas ya. Kemudian
selam ini juga tidak boleh dipakai, serep selam juga tidak boleh dipakai. Nah, sebelum saya lanjutkan, ya ini tentang metode pelaksanaan dari bore pile ya, dari awal sekali sampai akhir. Jadi video yang saya tampilkan ini cukup lengkap ini. Jadi dengan menyaksikan video ini, kita sudah seolah-olah melaksanakan pelaksanaan pekerjaan bore pile dari awal sampai akhir. Ya, referensi dari video ini saya ambil dari Mirza Aminuddin. Ya, kita saksikan sama-sama videonya. Ya, metode wash boring ya untuk pelaksanaan bore pile. Sebelum proses pengeboran perlu merakit tulangan, fabrikasi tulangan. Jadi di video ini dia adalah suatu pelaksanaan bore pile dengan diameter 40 cm. Jadi nampak di sini pekerja mempersiapkan merakit tulangan-tulangan bore pile. Jadi dipersiapkan dulu, jangan sampai sudah lubang bor sudah dibor, tulangannya belum siap. Jadi karena sangat berpotensi terjadi kelongsoran daripada lubang bor. Nah, berikut ini proses pengecoran. Proses pengeboran yang saya maksud. Jadi ini dibor, nampak airnya keluar dari lubang bor, yang dipegang tuh selang air, yaitu selang air akan masuk ke dalam pipa bor, ya, batang bor di ujungnya, dia kan air itu akan menembak ya lubang bor. Nah, tentu ya batang stang bor itu kan tidak banyak begitu batang, ya biasanya sekitar 3 meteran lah, 4 meter juga paling panjang. Nah, pada kedalaman satu batang tentu dia sambung lagi ya, di sini menyambung batang bor itu. Nah, dia sambung ya. Jadi batang bor berupa batangan-batangan ya. Ini proses washnya. Jadi kalau pengeborannya sudah cukup dalam ya, dia wash, karena ini kandungan lumpurnya masih tinggi, jadi masih tetap wash ya. Sebelum dinyatakan bersih, udah cukup ya, cukup bersih. Nah, kita belum boleh memasukkan tulangannya. Nah, jadi dia wash dulu, dia cuci dulu. Nah, setelah bersih, ini proses pemasangan tulangan. Ini dia diangkat sama kren. Kalau yang sederhana dengan alat bor ini ditarik sama alat bor, ya maka itu tidak harus juga menggunakan kren. Tapi untuk proyek besar bisa menggunakan kren ya, seperti tampak di agak jauh di belakang sini kan ada mobile crane. Kalau ini langsung dengan alat bor ditarik. Ya. Ini besinya sudah dimasukkan, besi berikutnya kalau tidak cukup panjang disambung. Ya, di sini dia penyambungannya. Sistem penyambungannya dengan las, ya, dengan kawat ikat. Kita khawatirkan tidak kuat menahan besi yang di bawahnya. Ini bor pile kan cukup dalam, ada yang bisa mencapai 30 meter, 40 meter. Maka itu dilas dengan cukup kuat sehingga tidak lepas ya untuk yang bagian bawahnya. Nah, selesai pembersihan, memasang pipa tremi. Pipa tremi itu fungsinya adalah untuk pengecoran bore pile dengan tipe wash boring. Ini tremi. Ini kalau saya lihat di
video ini tremi sekitar 6 inci nih, 15 cm. Jadi ada yang menggunakan 6 inci. Untuk bor pile diameter 40 sih harusnya 6 inci. Kalau diameter nanti besar 50-60 ke atas bisa menggunakan 8 inci. Kemudian treminya juga disambung-sambung. Nampak sekarang penyambungan treminya. Selesai pemasangan pipa tremi tadi, inilah proses pengecorannya. Nampak ya, treminya diangkat-angkat itu supaya dia mendorong coran dia akan mendorong lumpur ke sampingnya. Jadi lumpur akan naik ke atas ya lewat samping pipa tremi. Nah, itu memang diangkat-angkat ya, digoyang supaya corannya itu betul-betul mencapai ke dasar pengeboran. Selesai ngebor atau pada panjang tertentu pipa tremi dicabut lagi. Ya, dicabut ya. Kalau sudah terakhir dicabut habis. Kalau sebelumnya diadakan pemotongan. Ya, berarti corannya kalau sudah cukup tinggi diadakan pemotongan-pemotongan. Ini sudah dicabut, ini pengecorannya sudah selesai. Nampak casingnya di atas. Casing ini tidak dalam-dalam, paling ya beberapa meter aja. Ini kan sekitar 2 meter ya. Di casing dicabut terakhir. Jadi ketika pengecoran sudah penuh, itu casingnya dicabut. Ya. Setelah casing dicabut, selesailah ya tahap pelaksanaan suatu bor